Saya mohon izin berdiri, kalau duduk saya sakit. Sudah umur, sudah tua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita memulai lagi 2 tahun kita tidak melaksanakan kegiatan pengajian setiap hari Jumat pagi. Mudah-mudahan awal dari langkah kita untuk melaksanakan kegiatan pengajian rutin setiap Jumat bisa kita laksanakan sebagaimana hari-hari yang lalu sebelum COVID-19. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya dan kita semuanya. Perkenankanlah Kiai, kami mohon izin Kiai. Ini pada hari ini beruntung kita atas kehadiran Kiai Haji Dr. Kiai Haji I.I. Nasri Muhammad. Beliau adalah Ketua Dewan Masjid Indonesia Kota Depok. Bersyukur kita pembukaan perdana ini beliau bisa hadir di tengah-tengah kita. Dan mari kita dengarkan apa yang disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan ini sudah hampir semuanya datang Bu Erhan. Belum ya? Kalau datang berapa jumlahnya? Tapi undangan udah sampai semuanya Bu ya. Selamat datang Bu ya. Saya bersyukur mulai lagi kita melaksanakan kajian setiap hari Jumat. Mudah-mudahan semakin banyak yang hadir. Intinya kami Masjid Jami Asada selalu memberikan pelayanan yang terbaik untuk seluruh kegiatan-kegiatan ibadah yang ada di Masjid Asada. Dan kami mohon maaf, mumpung ini masih 1 Syawal, bulan Syawal, mohon maaf lahir batin dari kami pengurus masjid dan kami sekeluarga. Mudah-mudahan tentunya kita mengharapkan amal ibadah kita di bulan Ramadan diterima dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan Syawal ini sebenarnya adalah bulan peningkatan. Mudah-mudahan pada bulan ini kita lebih bagus daripada tahun-tahun yang lalu. Saya kira tidak berpanjang lebar, selamat melaksanakan pengajian rutin Jumat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang jawab salam baru 2 orang. Ya. Sudah pada lebaran Bu ya? Sudah pada lebaran belum? Sudah. Kapan lebarannya? 1 Syawal. 1 Syawal kemarin. Sekali lagi jawab salam saya. Saya doakan semoga panjang umur, sehat walafiat, hidup penuh dengan keberkahan,
Ya Allah, anak-anak kita menjadi anak-anak yang sukses, meninggal dunia husnul khotimah, masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah naik dikit. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala, amma ba'du. Yang sama kita hormati Ketua DKM Masjid As-Sa'adah yang tadi baru saja memberikan sambutannya buat kita sekalian. Kita doakan beliau sehat walafiat, panjang umur, dan juga buat kita semuanya. Yang saya hormati Ibu Nani Suryani Erhan. Erhannya itu apa, Bu? Oh, suami. Iya. Saya kira tadi singkatan ya, Erhan. Ketua Majelis Taklim Muslimat Masjid As-Sa'adah beserta seluruh jajaran pengurusnya. Insyaallah mudah-mudahan diberikan keberkahan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya muliakan ibu-ibu, para hajah, para asatizah, para ustazat. Ini rata-rata usianya yang hadir 17 tahun semua. Oh, nambah 25. Luar biasa. Iya. Karena nanti menurut informasi yang kita terima, yang masuk surga itu katanya usianya muda semua ya. Dan yang saya pesenin sekarang yang tua-tua nggak bakal masuk surga. Ini hati-hati yang sudah usianya sudah mulai tua. Ya, tidak bakal masuk surga. Karena yang masuk surga usianya muda. Berapa itu? Wallahu a'lam. Ya kalau muda kira-kira usianya antara berapa, Bu? 17 sampai 20. Pengen muda lagi, Bu? Pengen ya? Iya, hati kita sih pengen muda. Saya saja, Bu. Saya saja perasaan sih masih 17 tahun. Masih pengen muda terus gitu ya. Tapi ternyata kita sudah mulai dibatasi. Banyak batasan-batasan yang tidak boleh kita terobos, betul ya? Tidak boleh. Makan saja sudah nggak boleh banyak garam, betul? Makan nggak pakai garam nggak enak, Bu ya? Betul? Ini kadang-kadang garamnya luar biasa. Orang disuruh 1 sendok dikasih 5 sendok. Kata suami di rumah, apa luar biasa. Besok kalau bisa beli garamnya jangan di situ lagi ya. Bingung dia. Ya karena saking nggak percayanya, yuk kita makan bareng-bareng, kita saling suapan. Wow, disuapin. Rasanya gimana, Bu? Asin ya. Cuman suami mah nggak mau ngomong. Ya diam aja dilihat. Kata dalam hati suami, lu rasain lu rasain. Kata. Tapi begitulah kehidupan. Kelembutan itu penting dalam hidup kita, ya. Terkadang memang ketegasan dibutuhkan juga dalam hal-hal tertentu. Karena dua sisi ini ada di dalam diri manusia. Itu masuk di dalam kategori fitrah. Kata Allah dalam Al-Quran, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Jadi fitrahnya Allah
yang sudah ditentukan oleh Allah, kita sering sebut dengan istilah. Ada lagi bahasa yang lain disebut dengan sunnatullah. Ya, kira-kira kan sekarang lagi ramainya masalah gender ya. Saya tanyakan juga buat ibu-ibu, pantas nggak kira-kira kalau ibu-ibu main tinju di atas ring? Menurut ibu-ibu dah, kan sekarang banyak di TV ya. Kira-kira pantas nggak? Atau kalau enggak kita bawa aja ke lapangan suruh berdua main tinju-tinjuan gitu. Enak nggak dilihatnya? Allahu Akbar. Ya udah pakainya sepan ribut di depan rumah orang gitu ya. Kata laki-laki yang nonton, ayo terus. Dia ngeliatin bukan ngeliatin berantemnya. Apa yang dilihatin? Udah pakai sepan gitu kelihatannya. Allahu Akbar. Kira-kira gimana tuh, Bu? Bikin mudarat nggak? Mudarat. Nah, karenanya Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dalam konsepsi yang komprehensif katanya begitu. Konsep yang sangat sempurna. Makanya telah disampaikan udkhulu fis-silmi kafah. Masuk ke dalam kerangka Islam tapi menyeluruh. Karena Islam itu sudah syumuliyah, Islam itu sudah menyangkut semua sisi kehidupan. Apa yang enggak diatur oleh Allah di dalam Al-Quran? Semuanya sudah diatur oleh Allah. Ya. Sehari-hari saja kita sudah diatur oleh Allah. Kita mau masuk rumah, pantasnya apa yang perlu harus kita lakukan, Bu? Salam, kita berikan salam. Hebatnya Islam. Kita doakan yang di dalam rumah supaya dapat kebahagiaan, kesejahteraan. Assalamu alaikum. Semoga yang di dalam rumah itu pada sejahtera, bahagia, doain. Yang di dalam wajib salam enggak? Yang di luar sunnah hukumnya menyampaikan salam, tapi ketika sudah dilontarkan jawabnya menjadi wajib. Apa jawaban kita? Waalaikumsalam warahmatullahi, ditambahkan lagi agar lebih sempurna. Kalau Allah sudah memberikan satu, rasanya hati kok nggak puas, berikanlah dua, gitu ya. Apa jawaban kita? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warid wanuhu. Tambah. Jadi ternyata kita orang baik ya, betul. Islam itu orang-orang yang sangat elegan. Islam itu orang-orang yang sangat ramah. Makanya disebut di dalam Al-Quran Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum. Orang-orang Islam itu adalah orang-orang yang rahim, ramah dengan siapapun. Orang kasih kebaikan satu, kita balas dua kebaikan. Kita kepada Allah berbuat satu, dibalas 10 kebaikan. Kita sedekah punya duit 100, bahkan dilipat gandakannya bukan 10, berapa? 700. Mana dalilnya? Allah berfirman, matalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'an sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Allah. Iya. Enak kalau bareng-bareng, Bu ya. Jadi karena ini masih masuk bulan Syawal, ya nggak salah juga kalau saya mengucapkan minal aidina wal faizin kullu amin wa antum bi khair. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Ya. Dan doain diri kita doain juga orang lain. Orang kalau sudah masuk lebaran, saya mau tanya kepada ibu-ibu sekalian yang ada di sini. Ini mumpung baru awal kita melaksanakan kegiatan pembukaan pengajian ya. Kemarin berapa lama, Bu? Tutup. 2 tahun. Sebelumnya belum diadakan. Sudah diadakan sebelumnya. Berapa lama? Enggak, maksud saya semenjak pandemi kemarin, sekarang baru dibuka lagi. Baru sekarang. Oh, pantesan masih cantik-cantik semua. Iya, karena kenapa? Kita kebanyakan di rumah. Iya.
Kebanyakan di rumah, jadi pada bersih semua kelihatan itu. Indah-indah dilihatnya, Masya Allah. Nenek saja yang usia tua kelihatannya cantik kayak umur 17. Ya, ya Allah. Karena banyak kerem di rumah. Orang kalau nggak kemana-mana bawaannya bersih aja dilihatnya, cantik dilihatnya. Tapi kalau bisa bersolek gini juga nanti untuk suami. Ya Rabbal Alamin. 2 tahun kita nggak melaksanakan kegiatan seperti ini, kita buka lagi seperti sekarang ini, Masya Allah. Ini luar biasa, Bu. Rahmat Allah menanti kita. Orang yang hatinya selalu kekurangan akan Allah, kekurangan akan ilmu Allah, kekurangan akan ibadah, maka dia dicatat oleh Allah sebagai hamba yang senantiasa rindu kepada Allah. Ketimbang orang mengaku saya lebih baik dari dia, saya lebih bagus dari dia, saya lebih pintar dari dia, gitu ya. Saya lebih segalanya dari dia. Kalau yang mengatakan saya lebih dari dia itu siapa, Bu? Siapa? Saya lebih baik dari dia. Saya lebih baik dari Ibu Nani. Perasaan Ibu Nani sakit nggak kira-kira? Ada perasaan tersinggung nggak? Ada Ibu Fatimah di sini? Nggak ada? Oh, Ibu Fatimah tuh ketemu di depan. Fatimah, betul? Oh, bukan. Iya. Jadi ketika dia mengatakan dirinya lebih baik dari orang lain, itu adalah setan. Siapa? Setan. Makanya kalau orang lagi tengkar gitu, lagi berantem, apa kalau enggak karena saya? Oh. Ada nggak yang begitu? Yang mana orangnya? Saya lebih baik dari dia, saya lebih hebat dari dia. Siapa yang ngomong begitu? Siapa yang ngomong begitu? Ragu-ragu ngomong. Hah? Allah berfirman dalam Al-Quran, ini sebuah perumpamaan yang pernah dilakukan antara setan dengan Nabi Adam. Ya, ketika Allah memerintahkan kepada setan untuk sujud kepada Adam. Apa kata setan? Saya nggak bakal sujud kepada orang yang diciptakan dari tanah. Disitulah yang kemudian setan bicara. Bagaimana saya sujud kepada makhluk yang diciptakan tidak lebih baik dari aku? Ana khairun minhu. Tuh, Quran ngomong begitu. Ana khairun minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tinin. Saya lebih baik dari dia. Itu kata-kata lebih baik yang dikatakan adalah itu slogan yang keluar dari lisannya syaitan. Ana khairun minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Bagaimana kemudian aku sujud kepada orang, kepada makhluk yang ciptaannya tidak jauh lebih hebat dari kami? Padahal setan juga kalau dibakar dengan api juga panas juga. Panas gak kira-kira? Karena ada pertanyaan, bagaimana kemudian setan mau bisa masuk neraka? Kan sama-sama, gitu ya. Gimana kira-kira, Bu? Setan kira-kira kalau diazab oleh Allah dengan api neraka, kepanasan gak kira-kira? Bu, kepanasan gak kira-kira? Kepanasan ya? Padahal setan diciptakan dari, tapi ketika dibakar dia kepanasan nggak? Kepanasan, sama kepanasan juga. Sama halnya manusia diciptakan dari tanah, dia akan kembali ke tanah. Ketika dia digebuk dengan tanah, sakit nggak? Itu sebuah bentuk logika yang bisa diterima. Nah, ibu-ibu hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengajian yang kita lakukan setiap waktu ini adalah dalam rangka upaya kita untuk terus berbenah diri, menjadi orang yang setiap waktu lebih baik. Rasul menyampaikan, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Siapa saja yang hari ini lebih baik daripada hari yang lalu, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung. Termasuk orang-orang yang beruntung. Nah, ibu-ibu hadirat sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan ada satu hadis. Hadis ini sebetulnya memberikan sebuah kegembiraan buat kita bersama. Kita kalau tahu Id, hari raya itu ada berapa, Bu? Hari raya ada berapa?
Ada hari raya apa saja? Hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Adha sebentar lagi gitu ya. Ini siap-siap saja yang badannya gemuk. Oh gitu. Kalau yang kecil-kecil biasa-biasa, saya nggak bakal kena nih katanya. Jadi yang gemuk-gemuk dicari, betul ya? Itu kalau korban yang dicari yang kurus gemuk. Mana orangnya nih? Yang gemuk ya. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lil mu'mini khamsatu a'yadin. Bisa tulisannya kalau ada papan bor enak nih. Lil mu'mini khamsatu a'yadin. Buat orang yang beriman itu ada 5 hari raya. Yang dimaksud hari raya itu apa? Hari kegembiraan, hari kesenangan. Seneng bener. Kira-kira kita masuk 1 Syawal seneng gak kita? Kita pernah kecil semua dulu ya. Ketika kita kecil dibeliin sepatu sama emak kita, dibeliin celana sama ibu kita, dibeliin baju oleh ayah kita. Seneng gak kira-kira? Berkumpul dengan teman-teman, makan yang kita cari apa? Ketupat. Ciri khas bahwa kita masuk 1 Syawal. Ibu-ibu tuh padang goreng apa tuh? Kembang goyang. Ada kembang goyang? Ada yang masih bikin gak? Kembang goyang. Terus sekarang yang lagi rame nastar, Bu. Iya. Tapi saya syukur alhamdulillah, kebetulan ada istri saya di belakang itu ikut juga pengajian karena dipikir ada pengajian. Ikut pengajian. Ya, ikut katanya, ikut. Oh, enggak apa-apa, jangan ke pasar doang. Repot kalau ke pasar kita duitnya. Ke pengajian kan saya ngasih pelajaran. Nah, ibu-ibu hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya bersyukur kemarin bulan suci Ramadan masuk bulan Syawal kira-kira seminggu tuh, aduh berkahnya luar biasa, Bu. Yang dari sana ngirim, yang dari sini ngirim. Kata istri saya, ya ini ngomong-ngomong banyak amat, kira-kira perlu kita bikin kue nggak? Bikin, Pak. Bikin. Biasanya kalau orang Jakarta, orang Depok, ini ada orang Depok di sini. Orang Depok semua. Orang asli Depok. Ada campuran. Iya. Orang Depok biasanya dulu suka bikin dodol. Dodol, wajik, terus apa? Ketapang susah tuh. Kesianan ibu-ibu yang masih muda begini nih. Makanannya kalau biji ketapang coba lihat. Yang mental yang mana? Giginya yang mental, teng gitu ya. Biji ketapang namanya juga biji, kan susah sebelum ditelan digigit dulu begitu. Pas digigit tuh gigi mental yang depan. Ya, senang kita, bergembira saat anak-anak luar biasa. Jangankan anak-anak, kita saja masih girang. Saking girangnya ibu-ibu kadang-kadang kita mau ajak terakhir, mau sholat di masjid, enggak, belum beli ini, belum beli itu. Besok anak-anak mau lebaran bagaimana, kan gitu ya? Ada yang begitu di sini? Enggak ada di sini, maaf, sini mau enggak ada satu maksudnya. Nah, ibu-ibu hadirat sekalian, kegembiraan itu dikategorikan oleh Rasulullah masuk ke dalam 5 hal. Apa kata Rasulullah? Yang pertama adalah, ini kalau ada tulisan papan bornya nih, pakai bahasa Arab nih. Kata Rasulullah yang pertama, al-yaumul ladzi yamurru 'alal mu'mini la yuktabu alaihi dzambun. Ada yang hafal? Belum? Pengen hafal? Pengen pelan-pelan gitu ya. Jadi al-yaumul ladzi yamurru 'alal mu'mini la yuktabu alaihi dzambun. Itu yang pertama. Bisa ditangkap enggak? Oh, pelan-pelan. Perasaan udah pelan banget ya. Yang pertama, jadi begini. Kita pulang dari Majlis Taklim, ada hasilnya yang kita catat. Setuju ya? Nah, jadi pelajaran. Ntar kalau ditanya sama suami, itu ngobrol doang di masjid. Papa jangan salah dong. Lihat tulisan saya. Cakep-cakep bahasa Arabnya luar biasa. Ya. Jadi yang pertama, al-yaumul ladzi yamurru 'alal mu'mini la yuktabu alaihi dzambun. Ulangi lagi? Boleh? Ulangi lagi?
Ya al-yaumul ladzi yamurru 'alal mu'mini la yuktabu alaihi dzambun. Ya, yang punya buku boleh ditulis, yang enggak ditangkap aja. Mudah-mudahan lebih kuat yang ngedengerin. Ya. Insyaallah mudah-mudahan saya doain mudah-mudahan pada apal semua. Ya. Jadi apa yang dimaksud dari hadis ini kata Rasulullah? Hadis ini mengandung makna adalah hari di mana seorang mukmin lewati dari pagi dari subuh sampai dengan maghrib enggak ditulis dosa baginya. Kira-kira dalam satu hari kita punya dosa enggak? Orang sini mah alhamdulillah ngaku semua ya. Ya. Tapi dia akan senang kata Rasulullah kalau satu hari aja dia enggak dicatat dosanya oleh Allah karena dia enggak berbuat dosa. Tidak berbuat dosa. Cuman kadang-kadang kan mulut kita suka enggak sabaran ya Bu ya. Mulut kita suka enggak sabaran ya. Betul. Ngaku aja lagi. Bu. Ya, suka enggak sabaran. Yang dikasih informasi satu suka sampai dua. Nah, karena kata Rasulullah SAW, jika saja seorang mukmin dalam satu hari dia tidak dicatat dalam hidupnya, dia tidak pernah berbuat salah, berarti dia tidak ditulis oleh Allah dosanya. Kalau saja saat itu seorang mukmin yang gak ada dosa dipanggil oleh Allah, innalillah wa inna ilaihi raji'un, masuk surga enggak? Insya Allah, karena enggak ada dosa yang ditulis. Cuman kata Rasulullah di hadis yang lain disampaikan, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Kata Rasulullah, setiap Bani Adam, kita semua nih, kan anak cucu Adam semuanya ya. Ada dari cucu yang lain di sini. Cucu Adam semua ya. Semuanya cucu Adam, kita semua saudara. Ya, saudara. Cuma masalahnya kita nggak tahu saudara kita yang dari mana gitu ya. Oh, ya. Ini ada yang saudara kalau orang Betawi bilang ada yang dari Bekulon, ya, dari Beludik. Dari Wetan, Kidul, mana lagi tuh? Ngalor, kan main dari Betawi. Kita ini satu saudara. Dari mana? Dari Nabi Allah Adam alaihi salam sampai kepada kita. Makanya kalau ngelihat kita ini benar ngakui Nabi Adam itu adalah kakek uyut kita, maka rumah kita asal di mana, Bu? Rumah asal kita di mana? Rumah asal kita di, udah pengen banget di surga nyebutinnya, kenceng banget katanya pengennya di surga aja udah. Kita kan orang surga, Pak. Gitu ya. Asal rumah kita adalah surga, harus yakin, Bu. Yakin ya. Rumah kita mana? Kan Nabi Adam punya salah sama Allah, betul. Kata Allah, la taqraba hadhi syajarata fatakuna minal zalimin. Jangan kamu dekati pohon ini. Pohon apa? Pohon khuldi, dimakan juga. Begitulah bisikan setan. Setan luar biasa, Bu. Setan luar biasa. Pernah nggak ngedengerin setan ngomong? Pengen ketemu sama setan? Emang setan setan yang mana, Bu? Kata Allah dalam Al-Quran, coba. Alladzi waswi. Yang pertama minal. Yang kedua nas itu siapa? Yang mana manusianya? Setan semua. Oh ya. Lah emang setan kan begitu. Allah bilang kan, alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nasnya ada yang namanya Fatimah, ada yang namanya Siti Maisaro, ya. Ada yang namanya siapa? Susi apa namanya? Karena begitulah Allah menurunkan dua jenis makhluk ini menjadi setan. Karena ini sifat.
Memang sengaja Allah tempatkan, kan udah disampaikan fa'alhamaha fuju waha. Diturunkan dua ilham, fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Yang pertama kecenderungan kita mau gedek mulu sama orang. Tapi orang sini emang nggak punya hati yang pada gedek, buktinya tuh indah semua dilihat. Orang kalau hatinya seneng, lihat orang seneng, di wajahnya tuh ramah, Bu. Enak dilihatnya kayak begini nih. Ini kan nggak pada punya utang kalau di masjid. Iya. Jadi Allah sampaikan fa'alhamaha fujur. Orang senengnya nggak resep banget sama orang, gedek banget sama orang, benci banget sama orang, senengnya fitnah. Ya. Orang tetangga beli motor, parahnya puyeng. Ya. Besok dia beli mobil, setruk. Ya. Besok dia beli rumah, mati dia. Enak nggak begitu? Ya udah, makanya buangin aja udah, netralin aja udah. Rezeki sudah ditentukan oleh Allah. Kan kita belajar tentang iman, mahwal iman. Kan satu ketika Rasulullah sedang kumpul dengan para sahabatnya, datang seorang laki-laki yang luar biasa, bajunya putih luar biasa, rambutnya hitam luar biasa, gantengnya luar biasa. Gantengnya dia adalah Jibril. Jibril datang ngajarin kepada Nabi Muhammad, ditanya, ya Muhammad, mahwal iman. Ya, ditanya, mahwal iman, ditanya, antu'mina billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Itu kan yang kita hafal, betul ya? Kita hafal ya. Iman, rukun iman ada berapa, Bu? Ada 6. Apa aja? Yang tadi saya sebutin, beriman kepada Allah, tu'mina billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Artinya kita paham ada takdir, ada ukuran. Orang kalau semua jadi raja, kira-kira siapa yang mau jadi rakyat? Ya, kalau semua orang miskin aja, nggak ada yang kaya, runyem amat dunia kelihatannya, gitu ya. Semua orang kaya, nggak ada yang miskin, kagak enak juga. Saya mau tanya kepada ibu-ibu sekalian, kira-kira sehari-hari kita, hidup kita enak aja, enak nggak kira-kira? Hidup kita enak aja, enakin aja ya? Atau kalau hari-hari kita nggak enak nih hari-hari kita, pasti nggak enak, betul? Nggak enak mulu, ribut sama bini, marahin anak ngelawan sama orang tua, duit mau berobat kagak punya, besok mau makan duit dari mana, puyeng nggak kira-kira? Enak nggak begitu? Tapi hidup kita sekarang tiap hari naik pesawat, Bu, makan di Jakarta, buang airnya di Thailand, iya, kemudian tidurnya di Singapura. Kira-kira enak nggak begitu? Nah tuh ngomong udah mulai dah agak enak. Tadi bilang enak katanya. Ya, duit banyak bawa koper-koper gitu, bawa digendol di sini, digendol gitu, di tas kanan kiri bawa begitu. Kita punya pesawat, nebaknya di sono, no. Tahu nebak? Tahu, baik. Nebak gitu. Nebaknya di mana? Di Halim dah, deketan. Ya kali kalau di Sukmajaya kita bikin landasan pesawat. Kita bisa nebak gitu. Tiap hari gitu. Makannya ntar di Amerika. Ya. Ini rata-rata udah pada naik pesawat belum nih? Belum, pengen ya? Ya gampang ngomong malaki lagi. Gitu ya. Tapi bagi orang yang sering banget naik pesawat, sama juga kita naik angkot, Bu. Sama juga kita naik angkot dari Depok Pasar Minggu ke Sukabumi, terus begitu aja bawaannya, nggak enak juga. Iya.
Orang udah keseringan gitu. Bahkan kalau di Irian, transport yang paling banyak dipakai itu pesawat perintis. Nah, ibu-ibu hadirin sekalian, kita kaya sudah ditentukan oleh Allah. Kita nggak punya sudah ditentukan oleh Allah. Syaratnya buat kita adalah apa? Sabar. Sabar menerima rezeki Allah berikan kepada kita. Sabar menerima apa yang Allah sudah gariskan kepada kita. Ketika sabar itu kemudian kita syukuri, insyaallah nikmat jadinya hidup. Kalau kita sedikit-sedikit merasa kurang, ya mau lebaran, ya Allah, laki kagak punya pikiran apa ya? Namanya anak mau beli baju, begitu ya. Kue belum kesediain, bagaimana tamu pada datang, kan gitu ya. Apalagi besok daging katanya pada naik, harganya 180.000. Lah daging pakai 180.000 gitu, yang tadinya cuma 110, 120 naik kan gitu ya. Minyak goreng langka. Ya, tapi sekarang udah banyak Bu ya, minyak goreng. Banyak ya? Banyak masih mahal gitu ya. Kalau orang tua saya dulu, almarhumah gitu, apalagi nenek saya, dia kalau mau meres minyak itu, engkong saya metik anu tuh, kelapa diturunin, ada 5 atau 10 dibuka gitu, terus diparut. Habis diparut, apa digongseng apa di apa itu? Itu minyaknya diperas, terus direbus saja begitu, jadi minyak tuh. Jadi minyak, kadang-kadang saking enaknya dia bekas gorengan tuh bisa kita makan, enak gurih ya. Apa namanya Bu? Apa? Blendo. Iya bikin dodol apa segala macam kan dari kelapa gitu ya. Kita makannya gurih, minyaknya kadang-kadang buat ngurut juga seminggu baunya masih enak gitu ya. Sekalipun apak baunya enak aja udah. Gitu ya. Itu orang dulu begitu. Kalau sekarang kelihatannya karena kita sudah banyak bergantung dengan yang sudah ada perusahaan besar, akhirnya orang belanjanya pengennya yang instan-instan begitu, gitu ya. Udah beli minyak A, B, C dan seterusnya begitu. Kebutuhan itu, padahal Bu, kalau kita telisik lebih jauh, itu banyak jadi penyakit Bu, kolesterol, darah tinggi, betul ya? Orang kita kan kagak boleh dilarang Bu, betul ya? Orang kita nggak boleh banget dilarang dari kita kecil, diomelin mulu kita mama kita ngelawan aja mulu, gitu ya? Jangan ke sono, dia ke sono, gitu ya? Jangan makan itu, dia makan itu. Coba kita lihat ibu-ibu kalau di jalanan, di jalan nih, kita mau ke pasar Minggu, kita mau ke Jakarta, ada tulisan jangan tengok kiri. Ya emang susah dibilangin. Iya, jangan tengok kiri, nengok kayak mana? Udah ada tulisan jangan tengok, surut akhirnya nengok juga gitu ya. Terus lagi kemarin pemerintah membatasi orang sholat di masjid gara-gara pandemi gitu ya. Rame-rame marah ke pemerintah gitu ya. Apaan masjid pakai ditutup? Masjid mau orang buat sholat pakai ditutup gitu. Giliran dibuka kagak datang ke masjid. Ya, giliran dibuka aja. Kasihan coba Pak Edi. Ya Allah, nih orang kagak mau pada ke masjid apa kagak inget mati apa ya? Kemarin pada teriak masjid ditutup, preman aja bawa benda gitu. Apaan gitu? Masjid pakai ditutup. Giliran dibuka. Sampai kutil-kutilnya kagak kelihatan. Allahu Akbar. Itu orang kita begitu Bu, dilarang kagak boleh. Makanya sekarang kalau bisa kita suruh aja, udah lu mabok aja, dia kagak mau mabok tuh. Jangan sholat, jangan pada sholat, jangan pada baca Quran, jangan. Gitu ya. Itu biasanya kalau udah dilarang begitu, iya ya nyadar. Pernah satu ketika masjid saking sepi, sepi nggak ada orangnya. Ini orang sholat paling nggak 2-3 orang. Ya, kalau udah mau masuk maghrib, ya dia yang azan, dia yang qomat, dia yang jadi imam, dia yang jadi makmum. Saking pegel kapan waktu, dia undang anak-anak yang tukang main kecerekan di pinggiran tuh. Sama musik begitu kan lagi banyak tuh ya. Di pinggiran ada salon begitu. Di setel ke atas ke menara. Sampai di atas orang pada ngamuk, pada marah. Ini ketua DKM apaan ini katanya?
Masa masjid istelin dangdut? Kemana ya, nyanyi kedengeran kemana-mana, pada begal ke kanan kiri, tahu pada begal, pada kesel gitu ya. Dia datang akhirnya, berarti kata ketua DKM, pancingan gua kena nih, pancingan gua kena. Karena kenapa? Gua berterima kasih, kata bahasa DKM-nya saking keselnya tuh, saya terima kasih sama bapak-bapak dan ibu-ibu udah pada datang ke masjid. Karena kenapa? Saya tungguin 5 waktu di dalam sehari kagak pada dongol. Giliran gue setelin musik dangdut lu pada datang. Bu, orang kita kagak boleh dilarang, nggak boleh disuruh juga. Ya, ngaku apa ngaku? Begitu ya. Ini kadang-kadang kenyataan yang ada di diri kita. Makanya bagaimana kemudian yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, kullu yaumin yamurru alal mu'mini la yuktabu alaihi dzambun. Sehari aja enggak ada dosa. Enak kali ya. Enggak ngomong kemana-mana, enggak njewer kemana-mana, ya enggak melangkah kemana-mana. Kemarin lagi viral bu di Sukabumi, di Cianjur. Baca enggak di YouTube di salah satu media sosial? Seorang istri bersuamikan 2 orang laki-laki. Ya emang tukang nonton kan, bu. Ya, itu sampai aparat turun tangan, MUI turun tangan, Polres turun tangan, tokoh-tokoh masyarakat turun tangan. Ini baru tutumbe, ya ada sih ada kali yang begitu ya. Cuman terang-terangan kan gitu, terang-terangan ngunjukin ke siapa aja gitu. Tiap pagi izin sama lakinya, katanya mau kerja, udah diterima kerja, keluar dia. Lah kan aneh, biasanya ada di rumah pagi-pagi dia bikin nasi goreng buat anaknya gitu, digoreng tempe, ya buat makan sarapan anak-anaknya mau pada sekolah segala macam. Ini mah kagak, udah waktu kira-kira 6:30, teng, udah ngidupin motor dia, jalan dia keluar. Selidik punya selidik, dibuntutin sama saudaranya, ternyata mampir, bukan kemana-mana bu, ada ke laki-laki lain yang lebih muda. Luar biasa. Lebih muda datang. Ternyata daun muda itu enggak perempuan, enggak laki. Akhirnya apa katanya? Ditanya sama aparat kepolisian. Apa jawabnya? Saya masih sayang sama yang tua, ogah lepasin. Tapi saya cinta sama yang muda. Insyaallah. Ya kalau begitu saya juga mau. Masya Allah, lah ada begitu coba. Laki ketahuan sama lakinya yang tua, akhirnya diceraiin. Lah bagaimana ceritanya? Satu botol apa? Apa? Nyebutnya apa? 1 teko, 2 gelas. Salah ya? 1 gelas 2 teko, gitu. Ibu mau ngikutin baik, tahu baik urusan begituan. Ya, Masya Allah. Makanya dulu pernah terjadi pada zaman Rasulullah. Boleh enggak suami berpoligami? Silahkan. Karena misainnya gampang. Lah kalau laki-laki dia punya botol 1, lah ininya ada 4. Kira-kira bisa diketahui enggak binnya bin siapa? Binnya bin siapa? Bisa kelihatan enggak? Bisa ketahuan nggak gennya? Kalau laki-laki punya 4 contohnya, itu gampang dicidek tuh. Itu ini anaknya anak saya, gitu kan? Ini satu juga anaknya anak saya, karena ketahuan anaknya cuman. Lah kalau laki 10 perempuannya atu, lah bagaimana coba nembaknya? Lah pernah satu ketika terjadi begitu. Ini binnya yang bin yang mana? Gitu kan? Lah kan susah. Terjadi lagi sekarang kayak macam begitu begini. Di daerah Cianjur kemarin lagi ramai, subhanallah. Dia bilang katanya, saya masih sayang sama yang tua, kata sayang sama yang tua. Dapat lagi sama yang muda, daun muda, subhanallah. Kata dia apa? Iya pak, kata uang belanjaannya nambah buat saya lebih banyak, katanya begitu. Emang kalau duit ibu kan begini ya, duit ibu yang ibu hasilkan buat ibu, duit suami, duit
Nah, bagaimana kemudian kita bisa mencermati la yuktabu alaihi dzambun supaya kita nggak ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala dosa sehari aja. Nggak ngomong, nggak ngomel gitu, tau ngomel. Iya, mulut kalau ngomel kagak enak banget rasanya. Ya pengennya ada aja gitu yang diomongin gitu. Kemudian yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-yaumul ladzi yakhruju minad dunya bi imanin wa syahadatin wa ismatin min kaidi syaitan. Yang ketiga, boleh ditulis pelan-pelan. Ya. Al-yaumul ladzi yakhruju minad dunya bi imanin wa syahadatin wa ismatin min kaidi syaitan. Itu hari yang sangat menggembirakan. Kayak tadi itu yang pertama, girang kita nggak dicatat dosa kita. Karena kenapa? Antara bisa masuk surga dengan tidak. Kalau kita nggak dicatat, kita nggak punya dosa, apa yang mau dimasukin ke dalam neraka kita, kan gitu ya. Kalau kita bebas, kita banyak pahalanya, pasti dijamin masuk ke dalam surga. Kita berbuat baik saja. Kita senyum saja kepada saudara kita, itu membuahkan pahala. Apa kata Rasulullah? Tabassumuka li akhika li wajhi akhika shadaqah. Senyummu kepada saudaramu jadi buah pahala. Senyum doang, Bu. Cuman jangan keseringan, jangan kelewatan, repot juga. Kata tetangga tuh orang udah lama begitu nih. Ya, senyum aja. Iya bener sih dapat pahala. Saya dapat hadis katanya diajarin sama kiai gitu, diajarin sama ustadz, suruh senyum aja. Ya senyum, tapi bukan begitu, Mpok. Ya, senyum dalam kondisi yang tertentu saja. Nah, yang kedua kata Rasulullah itu al-yaumul ladzi yakhruju minad dunya bi imanin wa syahadatin wa ismatin min kaidi syaitan. Ya, apa maksudnya? Apa makna yang terkandung di dalamnya? Jadi satu hari bahasanya dia meninggal. Siapa kek, mau laki mau perempuan, meninggal dunia, yakhruju minad dunya, keluar dari dunia, wafat, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lakan kita bakalan apa, Bu? Bakalan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Emang udah siap banget apa ngomong begitu? Udah siap banget gitu? Lah siap kagak siap lah, bagaimana ceritanya siap kagak siap? Yang udah waktunya mah ya udah waktunya lah. Kemarin waktu pandemi, coba lihat, waktu pandemi lagi kencang-kencangnya itu yang terakhir tuh apa tuh, Delta katanya ya, yang dari India. Ya Allah, enggak 5 menit, innalillahi wa inna ilaihi. 1 jam kemudian dia ngomongin lagi innalillahi wa inna. Yang kita bikin kesal banget, bukan main tuh, ambulan kagak berhenti depan rumah. Ya, lamur informasi katanya ambulannya kosong, kagak ada. Kan kita jadi puyeng. Yang tadinya orang kagak mau mati jadi mati. Ya, stres mikirin begitu, dikit-dikit, ya Bu, bener ya? Kirain di kampung saya doang kali begitu. Dikit-dikit, bener sih diumumin, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Diumumin lagi, tadi bunyi lagi. Itu nenek-nenek yang udah up yang tadinya bukan main gitu. Yang tadinya dia pengen sehat, wah, kedengeran lagi. Akhirnya jadi mati dia. Allahu Akbar. Makanya kita harus bisa menjaga kondisi di lapangan begitu. Nah, saatnya al-yaumul ladzi yakhruju minad dunya, dia keluar dari dunia bi iman, dengan iman. Makanya jaga iman kita. Sekali kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sampai kiamat kita bawa itu, Bu. Setuju? Setuju ya? Syahadatnya gimana, Bu? Bareng-bareng. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tuh. Kita bawa itu sampai meninggal, sampai di hadapan malaikat yang nanya kita. Kan di alam kubur ditanya, betul ya? Ditanya gak di alam kubur, Bu? Ditanya sama siapa, Bu? Malaikat apa? Kayak udah kenalan aja malaikat. Emang udah pernah ketemu malaikat? Pengen? Lah, segitu kencangnya ngomong. Ya.
Malaikat, malaikat. Iya. Malaikat kan ada yang tiap hari nempel di kita. Iya, tuh. Ngomong sama malaikat, malaikat tiap kali nyatet, sekali-kali nongol ngapa? Gitu ngomong. Berani nggak kira-kira? Kata Allah, ma yalfitu min qaulin illa ladaihi raqibun. Ma yalfitu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Itu yang tiap hari nempel di badan kita, dicatat gitu ya. Yang tangan kanan kadang-kadang dia sedekah, kiri nggak boleh tahu gitu ya, bahasanya begitu. Orang lain nggak boleh tahu, pokoknya saya keluar duit 200.000 nih, buat apa? Buat taklim, dikasih. Nih, buat siapa? Yatim, dikasih. Udah, tenang kita. Yang gedein, yang buat nyelamatin kita, tabungan kita tuh yang itu, yang orang nggak tahu. Tapi kadang-kadang hati kita suka lain, Bu ya. Biar dia tahu noh kalau gua dekat. Emang dia doang bisa, gitu kan? Gue juga bisa, nggak tanggung-tanggung dikasih tuh, 1 juta nih, 1 juta, pas yang diambil yang 2.000, nggak apa-apa juga mendeklar gitu di depan orang, boleh-boleh saja, tapi jangan disangkutkan di dalam hati untuk mendeklar kepada Allah seakan-akan itu duit dia, padahal bukan duit dia, duit siapa? Duit siapa, Bu? Ini yang kita dapat rezeki dari mana? Dari mana? Dari Allah. Kalau kita udah tahu bahwa itu dari Allah, jangan sekali-kali kita ngakuin, ya ini kan duit saya lah. Kapan punya duit? Yang nyetak juga bukan kita, betul ya? Duit siapa? Lu kasih tahu sama si Anon, itu kan duit emak no, duit mamah no, gitu ya, duit ibu no. Lah kapan ibu punya duit? Mau juga dari suami kan gitu ya? Artinya hakikatnya dari Allah. Allah yakinkan apa yang kita dapat itu semua dari Allah. Makanya kita ya, keyakinan kita bawa sampai mati. Kenapa? Saat dimana Rasul sampaikan al-yaumul ladzi yakhruju minad dunya biimanin, dengan iman kita tuh kepada Allah. Kalau kita sudah yakin kepada Allah dengan iman kita, dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, selesai sudah. Bawa itu, yakinkan. Jangan sekali-kali kita beranggapan bahwa apa yang kita miliki ada di rumah itu punya kita, mobil punya kita, tanah punya kita, anak punya kita. Enggak, itu semua titipan yang satu ketika kita akan berpisah dengan mereka. Akan berpisah enggak? Orang tua kita udah pada meninggal, betul? Ada yang hidupnya sampai 1000 tahun. Ini ngomong-ngomong yang paling tua mana ini? Yang paling tua? Agak ada yang mau ngaku kuan tua. Pengennya muda semua. Ibu berapa usianya di belakang ibu? Berapa ibu? 83. Ibu? Ini 83. Yang 83 yang mana? Ibu udah nunjuk aja saya 25 katanya. Bu berapa? 80. Yang 83 mana? Ibu 83. Yang sampingnya 68, masih muda. 83 ya. Masih pengen panjang umur ibu? Masih pengen? 83 masih sehat loh. Masih sehat, alhamdulillah. Saya doain ya. Saya doain 200 tahun. Kepanjangan, jangan juga. Kira-kira enaknya kalau umur tuh pantasnya buat kita berapa, Bu? Pantasnya berapa menurut kita? Seandainya Tuhan tuh jadi teman kita. Tuhan tuh teman kita ngomong, saya pengen umur saya sekian. Kira-kira pantasnya kita berapa, Bu? Bu Nani berapa kira-kira? Pengen berapa umurnya? 90, luar biasa. Apa enggak megang tongkat udah 90? Oh bapak ibu saya 90, saya itu 83 aja masih sehat tuh ibu kita. Ibu siapa namanya? Ibu siapa namanya? Ya? Ibu Hajah? Duropah? Iya. Alhamdulillah panjang umur. Biasanya kalau ibu-ibu mah rata-rata panjang umur karena nggak punya pikiran. Yang punya pikiran laki-laki, makanya pada mati muda. Ya kalau ibu-ibu ketika terima nggak punya duit minta, gitu ya.
Tapi kalau ibu-ibu yang banyak punya pikiran, coba kita lihat, kagak panjang umurnya. Ya, mikirin mulu, kadang-kadang sakit migrain. Udah migrain, palanya puyeng, larinya kemana? Ke jantung. Dia pikirin aja tuh, apalagi nggak punya duit, laki-lagi susah gitu. Udah begitu, yang kita pegal bukan apa-apa, laki kawin lagi, udah kagak punya duit, kawin lagi, kan pegal ya. Makin puyeng. Nah kalau yang punya pikiran kayak macam begitu, umurnya kagak panjang tuh. Makanya rata-rata orang yang kebanyakan pikiran, mumet di pikiran, penyakit gampang datang. Makanya sekarang kita bebasin aja Bu ya. Kayak ibu itu, tenang aja udah hidupnya. Ada duit kayak kagak kayak, bodoh amat dah. Ya, makan kayak kagak kayak, bodoh amat gitu ya. Tenang aja udah, tenang. Yang susah banget, yang kira-kira susah hidupnya kan dari wajahnya kelihatan rumet amat hidup kelihatannya gitu ya. Yang susah. Nah, bagaimana caranya? Bebaskan hati kita. Nah, tadi itu orang meninggal dunia tapi dengan iman. Yang kedua apa? Bisyahada, syahada yang saya sebutkan tadi. Asyhadu an la ilaha illallah. Bagaimana kemudian kita bisa mengikuti Rasulullah sebagaimana sabdanya, man kana fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Man kana fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa saja di akhir hayatnya lidahnya menyebut kalimat la ilaha illallah, apalagi nyambung Muhammadur Rasulullah, masuk surga. Cuman ngomong-ngomong kita bisa nggak begitu? Kira-kira? Insya Allah nyebutin la ilaha illallah jarang. Ya, orang kalau mau kaya gimana caranya Bu? Berusaha. Orang kalau mau pinter belajar. Orang kalau mau sukses berjihad menjadi orang. Lah kalau orang mau ngomong di akhir kalimatnya la ilaha illallah tapi sepanjang hidupnya nggak pernah nyebut la ilaha illallah, bisa nggak kira-kira? Nah, setiap hari kita baca itu, baca istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kita baca. Terus kita baca selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kita baca tuh, ya. Karena orang siapa saja yang bersalawat kepada Rasulullah itu sampai selawatnya diturunkan 10 rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu dibaca apa? La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu yang lagi mumet banget juga hilang mumetnya. Ya, yang punya utang, ya bayar kalau udah utang namanya. Ya. Kemudian setelah itu dibaca Allah, 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 Allah. Dekatkan diri kita terus kepada Allah. Kita sebut. Orang kalau gini ngomong, kita kangen sama saudara kita jauh di Kalimantan, hati kita ngomong, ya Allah, terus si Anu, siapa namanya kira-kira? Ya, ya Allah, kapan bisa ketemu sama dia ya? Kapan dia datang kemari? Terus disebutin mulu. Kadang-kadang kuping kita panas nggak? Kalau disebutin negatif, kuping panas. Ya negatif. Pernah nggak berasa begitu? Pernah ya? Kuping kita suka panas gitu ya? Suka pegal kadang-kadang sampai ke hati. Itu kalau sering disebutin Bu, sering disebutin, dalamnya nyambung tuh. Kita nggak ngelihat aja. Kan di dalam diri kita ada dua ya, betul? Ada jisim, ada ruh, betul ya? Kalau ruh ketemu dengan ruh itu tanpa batasan, tanpa beginian dia bisa keluar. Contohnya mana? Kalau kita lagi ngimpi, dia kemana-mana ngimpinya, betul? Kadang-kadang kita jatuh dari atas ngimpinya, ada nggak begitu? Lah kita nggak pernah naik terjun payung kita. Udah gitu kadang-kadang jatuhnya dari hotel, masuk hotel juga kapan kita? Ya. Naik pesawat kagak, tapi kita bisa naik pesawat. Gimana ceritanya?
tanpa batas dia, nembus pandas. Tuh ruh kita begitu, nyambung kemana. Apalagi ada saudara kita manggil-manggil, itu kepanggil kita. Besoknya ketemu kadang-kadang di mimpi, kangen kita. Kalau lagi kangen suka ngimpiin nggak kira-kira? Kita kangen sama emak kita yang udah meninggal dunia, kangen sama ibu kita yang udah meninggal dunia. Kadang-kadang kita suka ketemu nggak? Suka ketemu ya? Gak suka ketemu. Karena kenapa? Ruh kita di dalam tuh ngayang jalan. Makanya usahakan sebelum tidur tuh wudu supaya nggak ngayang kemana-mana. Kalau dibawa wudu, insya Allah aman. Apalagi setelah wudu kita baca Fatihah, kita baca istighfar, kita baca selawat, kita baca la ilaha illallah, kita baca Allah. Aman bu, tenang dia. Makanya kadang-kadang nggak ngimpi yang macem-macem. Kadang-kadang ngimpinya masya Allah diuber apa? Mending amat diuber macan, diuber yang kita diutangin tuh, diuber debt collector gitu ya. Kita punya utang belum dibayar-bayar sampai gini hari gitu. Insya Allah. Itu bisyahada. Kemudian yang terakhir, yang berikutnya adalah wa ismatin min kaidi syaitan. Dia terbebas dari tipu daya setan. Bu, hati-hati. Orang sangat mau meninggal dunia tuh setan masuk, Bu. Saat lagi sakaratul maut itu banyak tipu daya setan. Ada yang ngaku jadi Tuhan, ada yang ngaku jadi nabi, ada yang ngaku jadi malaikat. Nah, kita nggak tahu aja. Pas saat itu coba lihat. Orang kalau mau meninggal dunia, saat lagi mau meninggal dunia, kadang-kadang dia suka ngomong, nih engkong kita mau meninggal nih. Kan pernah punya kakek ya. Punya kakek dia ngomong, nyak lu dateng. Pernah dengar gak begitu? Encing lu dateng. Bude lu dateng. Pernah nggak begitu kedengeran? Udah mulai dibuka tuh, red. Kira-kira 1 hari atau 1 jam 2 jam sebelum dia meninggal dibuka tuh kelihatan. Nenek kamu datang. Padahal nggak ada di situ. Nenek gimana? Ya orang masih muda masa disebut nenek-nenek. Iya, datang. Kita nggak tahu tapi dia bisa ngelihat. Ngapain? Mau ngajak katanya. Yo, dia ngelihat duluan. Ada orang mati suri dia bilang, saya diajak sama bapak saya kemana, jalan-jalan kemana gitu. Saya diajak sama si Anu, terus dibalikin lagi, saya hidup lagi. Ada nggak yang begitu? Pengalaman hidup. Itulah ruh kita. Makanya ketika lagi mau meninggal dunia, jagain, bimbing dia dengan apa? Lakinu mautakum biqauli la ilaha illallah. Nikmat rasanya. Hidup mau kemana lagi? Coba apa yang mau kita rebutin kalau udah begitu? Coba. Udah kira mau dicabut sama malaikat, kita ngomong amantu bi rabbi Musa wa Harun. Saya kayak Firaun begitu. Saya beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Kata Allah nggak bisa. Malaikat Jibril turun langsung ditutup mulutnya siapa namanya? Mulutnya Firaun. Kalau saja saat itu diterima taubatnya dia, bisa masuk surga Firaun. Contoh buat kita, akhirnya orang berdagelan bisa masuk surga. Padahal akhir kalimat dia menyebut kalimat la ilaha illallah aja masuk surga. Makanya untung kita yang sekarang ini ikut pengajian. Jangan tinggalkan pengajian, karena itu menjadi nasihat. Watawasau bil haqqi watawasau bis. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah, dia sangat berbahagia, berbangga diri saat kapan? Al-yaumul ladzi yujawizu 'alal sirati wa ya'manu min ahwalil qiyamah. Ini yang ketiga. Jadi katanya orang nanti akan masuk sirat. Apa itu sirat? Kita pernah dengar Nabi Muhammad Mi'raj ya? Mi'raj, Bu. Mi'raj. Bu. Mi'raj. Ya, Mi'raj. Pakai apa dia? Rasulullah pakai apa katanya? Pakai buruk. Udah ngeliat buruknya kayak apa? Belum. Kadang-kadang kita digambarin ya. Kepalanya perempuan cantik, badannya kayak apa? Kayak kuda. Tahu dari mana sih? Ya. Itu buruk itu jamak daripada barkun. Apa barkun? Kilat. Iya, barkun itu kilat. Jadi barkun bahasa Arab, bahasa Indonesia adalah kilat. Jadi kilat kalau kumpul jadi satu jadi barkun. Makanya perjalanan Rasulullah itu kayak kilat. Lah bagaimana orang bisa jalan dari sini ke Singapura cuman kira-kira sekian detik.
Ada nggak yang begitu? Nggak ada. Tapi Rasulullah bisa. Karena kenapa? Rasulullah ini diperjalankan dengan kekuatan ya Allah. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Diperjalankan ya. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Saudi Arabia ke Palestina. Makanya kalau ada yang ziarah ke sana, ada batu yang tidak ada tanggulnya, ngambang dia, mau ngikut ditahan oleh Rasulullah. Jangan ngikut, kalau ngikut berabe urusannya. Lah batu aja pakai mau ngikut, itu ada di sana. Makanya ada foto batu itu ngambang, ya batu ngambang yang kira-kira ya jaraknya cukup lumayan, nggak begitu jauh juga. Coba nanti iseng-iseng searching di mana di YouTube ada itu. Rasulullah diperjalankan. Nah, bagaimana dengan Sirat? Dia akan sangat bangga ketika dia bisa melewati Sirat dengan begitu cepatnya. Karena kenapa? Sering ibadah, sering berbuat baik, senyumannya menjadi pahala, kata-katanya menjadi petuah buat orang lain, langkahnya menjadi ikutan buat orang-orang dalam kebaikan. Itu yang diinginkan. Makanya ketika masuk Sirat yang katanya kanan kiri itu bebatuan, yang katanya api neraka bahan bakarnya dari apa? Dari manusia. Dia bisa lewat. Tuh, kalau salah dia dalam kehidupannya bisa jatuh nggak? Tuh, jatuh dia ke bawah. Maka di situ imma fil jannah wa imma finnar. Bisa jadi dia masuk neraka, bisa jadi dia masuk surga. Berhenti lagi kencang-kencangnya gitu dari sini. Kencang-kencangnya mau ke Tebet, mampir di Pancoran, jatuh dia. Jatuh, Allahu Akbar, teriak dia. Ya Rob, ya Allah, tolongin saya. Gimana mau nolonginnya? Kata malaikat. Emang gimana dulu? Disuruh baca Quran kagak mau, disuruh sholat ditinggalin, puasa siang hari, mampirnya di mana? Di warteg. Ya, kakinya begelantungan begitu. Cuman pakai hordeng setengah begitu, ya kan, disuruh puasa kagak mau, apalagi sholat sunat. Ya Allah, ya udah lu rasain, kata malaikat, rasain dulu. Makanya bisa jadi nanti orang masuk surga, ada yang cepetnya kayak kilat, terus ada yang pelat jalannya gitu ya. Ada yang kita, ya bahasa kita beginilah, kita mau ke kota, ke Jakarta, mampir dulu kemana tuh? Ada ke Tanjung Barat, ke Lenteng Agung mampir begitu. Ada yang jalan ke Jakarta Timur, ada yang begitu, ada juga ke Cengkareng, muter ke sono, kita nggak tahu udah jalannya kemana. Intinya bisa masuk surga. Pokoknya umat Islam, orang yang beriman mah pasti masuk surga. Cuman lewatnya itu yang jadi masalah. Ya, lewatnya pengen lewat mana Bu masuk surga? Jalan tol, luar biasa. Semua pengen begitu, jalan tol cepet ya. Sekarang jalan tol juga banyak kecelakaannya Bu, macet kemarin tuh. Jadi bisa jadi ntar di Siratal Mustaqim pada macet gitu, kebanyakan orang gitu. Mau tanya pada macet bagaimana ceritanya tuh. Jadi kata Rasulullah, al yaumul ladzi yuzawiju ala sirat, dia ketika lewat di atas sirat dia aman, tenang. Wa ya'manu min ahwalil qiyamah, aman dari suasana kiamat. Orang kalau kiamat bagaimana Bu? Ya kayak begitu dah. Ya bagaimana gambarinnya, susah ya. Kiamat kayak begitu. Yang sekalipun di sebelah kanan kita ada istri kita yang sangat kita cintai, di samping juga ada suami kita yang sangat kita cintai, bisa nggak dia nolongin? Susah. Ada anak kita yang sangat kita sayangin, nolongin bisa nggak dia? Saya aja susah katanya, gimana mau nolongin emak, gimana nolongin mama, bagaimana nolongin encing dan seterusnya. Nah, yang keempat kata Rasulullah, al-yaumul ladzi yadkhulul mu'minu dal jannah. Yang keempat, saat dimana dia masuk surga. Senang gak kira-kira? Senang masuk surga. Siapa yang gak pengen? Pengen kan masuk surga semua? Jamin. Nah itu, kalau kita pengen masuk surga, seperti kayak malaikat apa? Kalau malaikat itu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia mengerjakan apa yang diperintahkan dan sekali-kali dia tidak pernah berbuat maksiat. Kalau kita kan maksiat mulu sama Allah ya. Maksiatnya kadang-kadang kita udah perbuat, kita nggak ngaku. Sama orang aja kita masih bisa berbohong. Sampai hari ini kita masih menyimpan kebohongan dalam diri kita. Allah catat, Allah tahu. Nanti akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang sudah kita lakukan.
Kecuali kalau memang kita betul-betul mau taubat kepada Allah, kita balik betul kepada Allah, Allah akan ampuni semua dosa kita. Nah, yang paling indah lagi, indah dari antara sekian indah adalah saat di mana kita bertemu dengan melihat Allah. Al-yaumul ladzi yanduru ya al-yaumul ladzi yandurul mu'minu ila rabbih. Saat di mana seorang mukmin bisa melihat Tuhannya. Kita diundang ke istana. Kira-kira girang nggak? Girang nggak kira-kira? Girang? Lah nggak 1001 orang diundang ke istana. Sampai kita di istana kita lihat, ini masjid aja begitu indahnya. Kita kalau ke Masjidil Haram indah nggak? Indahnya luar biasa. Ke Masjid Nabawi indah nggak? Indahnya luar biasa. Jangankan begitu, kadang-kadang kita ngeliat orang Arab ganteng-ganteng, cantik-cantik, orang Turki sama juga, orang mana-mana gitu ya, ganteng, cantik, sangat luar biasa. Di sorga itu nggak ada apa-apanya. Kita masuk ke dalam satu kenikmatan yang sangat luar biasa. Kita ketemu dengan yang ciptain. Kita diundang ke istana. Itu kira-kira semua yang kita lihat dengan begitu indahnya, yang kita tuju siapa? Presiden. Betul ya? Kira-kira kalau kita sudah ketemu presidennya, ketutup nggak yang lain? Hilang semua tuh. Karena ketutup sama yang punya di situ. Luar biasa. Bagaimana dengan Allah? Kita bertemu dengan Allah, bisa melihat Allah, luar biasa. Itu yang kita rindukan. Makanya dari sekarang kita persiapkan. Kita sering mengikuti pengajian, taklim-taklim yang kita sudah kita lakukan. Terus kita bina diri kita untuk sampai saatnya kita meninggal husnul khatibah. Hidup sekarang udah langkah kita berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik, dan berbuat baik. Itu kunci kita. Sudah nggak ada lagi, sudah nggak ada kunci yang lainnya. Karena berbuat baik kepada Allah, kita sholat, betul ya? Kita puasa, kita zakat, kita haji. Kita berbuat baik kepada manusia dengan kita senyum, kita bantu orang kesulitan dan seterusnya. Tuh. Karena kenapa? Kalau udah begitu aman kita. Ya Allah. Ibu-ibu hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 5 hal yang sudah saya sampaikan kepada ibu-ibu sekalian ini menjadi pegangan kembali buat kita agar kita bisa bahagia sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Rabbi, gitu ya. Makanya sekarang kita perlu jaga anak-anak kita. Terutama anak-anak, saya pesan nih, anak-anak perempuan kita di rumah jaga, Bu. Karena kenapa? Ya mereka ini cerminan kita. Kalau kita bebaskan anak-anak sekarang itu dengan pengaruh makanan dan seterusnya, bisa mempengaruhi pola pikir dan tingkah laku anak-anak kita. Ya, itu pernah kapan waktu? Ibu tahu Parung ya? Parung tahu Parung? Bukan Parung Bingung, Parung, Parung Bogor. Mana yang ada saudaranya di sana di Parung? Enggak ada. Ibu, besan, Parungnya mana, Bu? Oh, Darbago sono, bukan Parung, Bogor. Jauh sono. Ya, pernah satu ketika saya diundang ceramah. Mungkin saya pernah ceritakan, di sebagian ibu-ibu sudah tahu. Saya diundang ceramah ke sono. Terkait anak-anak kita nih, pelajaran buat kita sekalian. Karena pengaruh lingkungan sangat luar biasa. Apa yang terjadi ibu-ibu saudara sekalian? Saya diundang. Saya nggak pernah tahu apa itu Parung sebetulnya. Parung tuh bagus. Kayak kita, sama kayak kampung kita di Depok nih, di Sukmajaya. Selesai saya ceramah jam 12 malam saya keluar. Kira-kira kalau jam 1 malam sudah masih ada mobil nggak angkot? Angkot ada nggak? Angkot nggak ada, udah nggak ada jam segitu. Tapi saya punya pikiran husnuzon. Apa husnuzon saya? Orang yang susah harus ditolong, betul ya? Malam-malam nggak ada angkot, ada perempuan cakep banget di pinggir Parung jalanan. Parung pinggir, Parung jalanan. Saya baru tahu kalau ternyata ada tempat gituan. Saya turun, saya minggir, saya bilang, Pir, minggir sebentar, turun saya. Tadinya saya udah taruh di dashboard mobil saya taruh gini. Saya pakai lagi, kemudian saya pakai sorban saya pakai begitu. Pas kiran turun, apa kata dia? Alhamdulillah ada ustadz, biar indah buat ustadz mah gratis. Ya Allah, ya Rabbi, cakep-cakep banget, umur 20 tahun.
20 tahun, 25 tahun, cakep nggak masih? Lah usia begitu masih apa yang kagak demen gitu ya? Lah kita mau angkut tadinya bagaimana, kita gak angkut bagaimana gitu ya? Kita liatin bagaimana, kita gagal liatin bagaimana? Ya udah tanggung di situ gitu. Ya karena kita tahu kita juga aman, takut jadi fitnah, akhirnya kita jalan aja dah. Gak taunya memang di situ ada satu tempat yang kurang bagus tempatnya. Tapi ternyata usianya masih sangat-sangat muda. Banyak dipengaruhi oleh orang-orang begitu. Kita jaga anak-anak kita. Supaya kenapa? Jangan sampai nanti anak keturunan kita menjadi anak-anak yang justru menyusahkan kita semua. Jadikan anak-anak kita anak qurratu ainin, menjadi ketika dipandang mata indah kelihatannya. Kalau ibu-ibu masih kuat ibadah, tapi kita nggak tahu nanti anak-anak kita 5-10 tahun yang akan datang. Ya, saya pesan kepada kita semua, yuk kita jaga anak-anak kita. Pendidikannya penting. Supaya kenapa? Bisa bahagia bareng-bareng sama-sama. Betul? Iya, alhamdulillah sekarang sudah 1:30. Salah. Jam berapa tuh? 10:30 ya. Sampai jam berapa? Cukup Bu ya? Cukup ya, alhamdulillah. Saya buka pertanyaan, silakan buat 2 orang. Kalau ada yang mau nanya silakan. Ya. Silakan kalau ada yang mau nanya. Silakan aja nanya, nggak apa-apa. Nanya kira-kira sambelan biar murah bagaimana caranya belinya. Silakan, ada yang mau nanya? Tunjuk tangan. Iya, Ibu mari. Silakan. Dengan ibu saya, Ibu boleh minta tolong? Iya, itu ada speakernya. Halo, 1, 2. Terlebih dahulu saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf lahir dan batin. Sama-sama. Ustadz, semoga Ustadz baik-baik aja. Iya. Ustadz, saya mau menanyakan mengenai, ya di luar dari ceramah ini Ustadz, mengenai pribadi saya, mengenai saya kalau saya berzikir Ustadz, biasa saya kalau habis subuh baca Quran berzikir. Zikir saya tuh ada 4 macam Ustadz. Pertama saya dahulukan dulu Allah Subhanahu wa taala, subhanallah. Kedua, lalu dia juga kepada Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ketiga, zikir saya tuh saya tujukan juga kepada dia, ya Hayyu ya Qayyum, ya Allah ya Hayyu ya Qayyum. Dan terakhir sekali, ini yang mau saya tanyakan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi saya tuh merasa kenapa saya di nomor 4-kan sedangkan dia adalah pesuruh Allah. Apakah saya bisa atau nomor 2, nomor 3 Ustadz? Itu saya yang mau tanyakan dan mohon jelaskan Ustadz. Saya selalu bingung Ustadz, mana ini sekarang saatnya saya bertanya kepada Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dengar semua ya? Kenapa Nabi Muhammad ditaruh nomor 4 gitu Bu ya? Gak ditaruh nomor 1 aja gitu ya? Nih saran dari saya, baiknya nanti ya Ibu kalau mau berzikir yang pertama kita mohon sama Allah ya, kita mohon semoga zikir kita diterima oleh Allah. Saran saya kepada Ibu yang pertama, dengan Ibu siapa maaf? Ibu Hajah Asya Rustam. Ya, kita doakan sehat selalu. Amin. Jadi Ibu, nanti saran saya lebih baik yang pertama pengakuan atas dosa kita. Dengan apa? Kita beristighfar. Yang pertama, itu bukan nggak boleh Ibu baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar atau subhanallah boleh, nggak apa-apa juga silakan. Tapi saya menyarankan kalau bisa yang pertama Ibu pengakuan diri kita kepada Allah bahwa kita banyak dosa, istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kita beristighfar kepada Allah. Kemudian yang kedua, berselawat ke Nabi Muhammad. Ya, kalau Ibu tadi taruh posisi nomor 4 ya. Sekarang ya di atas kepada Allah. Ya, jadi yang pertama kita ke Allah dulu dengan istighfar tadi. Ya, istighfar, kita mohon kepada Allah. Astaghfirullahalazim. Kemudian setelah itu kita berselawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Coba ya.
Kemudian yang ketiga, kembali lagi kepada Allah. La ilaha illallah. Ya. Supaya kenapa? Betul penyatuan kita betul-betul kepada Allah akan lebih kuat lagi ketika ibu akhiri yang keempat dengan menyebut lafzul jalalah Allah, Allah atau Allahu, Allahu. Lebihnya boleh speakernya Bu, mic-nya boleh pinjam. Mana mic-nya tadi? Jadi Ustadz itu diselang-seling gitu. Oh, gitu. Diselang-seling silakan. Ya. Ibu mau kayak ya hayu ya qayyum bi rahmatika nastagis boleh. Ya. Ya hayu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin boleh, silakan aja. Tapi lebih baik kalau menurut saya tadi tatanannya begitu agar lebih beraturan. Yang pertama pengakuan kita kepada atas dosa yang pernah kita lakukan. Yang kedua agar kita tersambung kepada yang membawa agama ini adalah Rasulullah, kita berselawat. Baru kita kuatkan dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Kemudian selanjutnya baru kita menyebut Allah, Allah, Allah. Insya Allah akan lebih kuat. Ibu mau tambahkan lagi setelah itu silakan. Monggo saja. Ya Bu ya. Ibu Asia. Ya sama-sama. Silakan ada lagi. Banyak nih yang mau bertanya, coba yang sebelah ujung. Udah jangan dihitungin aja, utang banyak nggak usah. Biarin. Silakan. Mau nanya apa kira-kira? Sudah paham semua? Paham ya? Nggak ada lagi mau tanya? Kenapa? Iya, silakan kalau ada yang mau nanya. Saya yakin pasti banyak pertanyaan nih terpendam. Cuman terkadang rasanya. Iya, silakan. Nggak apa-apa, yang lain diwakili sama Ibu Asia juga nggak apa-apa. Mangga, silakan. Ustaz, ini mengenai bulan puasa. Ustaz, saya karena udah uzur lah, ada 81 ya Ustaz. Umur saya berapa? 81. 81? Ya. Luar biasa. Orang sini tua-tua ternyata usianya. Iya. Ini yang depan juga nggak ngaku Bu, kalau udah 90 tahun usianya. Ya Ustaz, ya Ustaz. Iya. Alhamdulillah dikasih Allah umur panjang. Alhamdulillah. Silakan monggo Ibu Asia. Jadi selama oleh anak saya, memang saya nggak dikasihnya puasa, nanti takut hidrasi. Katanya nanti kekurangan apa? Karena pengalaman orang tua saya dulu meninggalnya karena memang ya sudah ajal ya, kena hidrasi. Kenapa? Puasa kekurangan cairan karena puasa dipaksa. Dehidrasi. Dehidrasi. Oh kalau gitu saya buat izin supaya tidak dehidrasi. Dehidrasi. Agar tidak dehidrasi, betul. Monggo dilanjut Ibu. Mudah-mudahan dehidrasinya hilang. Karena kekurangan ya air. Jadi Ustadz saya memutuskan sebenarnya saya bisa Ustadz ya, tapi anak saya melarang ya. Ya saya turuti. Saya nggak puasa selama 1 bulan, udah berjalan 2 tahun Ustadz. Jadi yang saya mau tanyakan, saya bayar fidyah Ustadz ya. Jadi kan saya kan sering nonton di TV mengenai ya Ustadz mengatakan, sebenarnya bukan Ustadz mengatakan, dari pemerintahan MUI lah gitu ya, bahwa katanya itu tarif untuk itu di Jakarta itu 50.000 per hari makan itu kan. Jadi saya nggak ada, saya makan 50 hari 1 hari 3 kali kan. Jadi saya tanya sama Ustadz itu ya lagi Ustadz lagi, bahwa katanya ya berapa ibu makan 1 hari, atau ke 30 atau berapa ribu itulah dibayarkan. Nah, apakah itu sah? Saya sudah bayarkan sebelum Lebaran, saya sudah bayar selama 30 hari. Jadi susah itu sah apa tidak sah pedia saya? Ya. Makasih Ustadz, itu aja yang saya tanyakan. Iya, alhamdulillah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyama ma'dudan faman kana minkum maridon aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutikunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Terus masih ingat nggak?
ujung-ujungnya nanti walitukabirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Jadi ibu, saya lihat ibu masih sehat, Ibu Asia Rustam, sekalipun usianya sudah di atas 80 gitu ya. Kalau memang masih bisa diusahakan untuk bisa berpuasa, ya, kecuali ibu dalam keadaan yang sakitnya yang sangat parah. Wa in kuntum maridon au ala safarin, atau dalam perjalanan boleh nanti. Ya. Atau kalau memang sudah tua renta yang sudah tidak dimungkinkan untuk bisa melakukan tindakan perbuatan kita yang seharusnya memang harus kita lakukan, tapi kita sudah menggeletak saja di atas kasur gitu ya, boleh fidyatu ta'amu miskin gitu. Jadi kalau memang nanti ibu punya pemikiran seperti tadi, saya punya saran gitu kepada ibu, baiknya puasanya tetap dilanjutkan gitu ya, sampai kalau memang ibu sudah tidak kuat sama sekali, baru nanti bisa diganti dengan fidyah gitu. Jadi kalau sekarang yang sudah dilakukan dengan ibu, yang mudah-mudahan Allah bisa terima, Allah akan terima, karena yang menerima adalah Allah. Ya, kalau dalam keadaan sakit, insya Allah mudah-mudahan bisa diganti dengan fidyah gitu ya Bu ya. Iya, silakan, ada lagi mau tanya? Cukup ya? Sudah ya? Ya, mari ibu-ibu hadirat sekalian, kita bacakan suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga jika saja ada saudara-saudara kita yang hari ini sakit, ya, semoga Allah angkat penyakitnya, baik di rumah maupun di rumah sakit. Allah sembuhkan kembali dari penyakitnya. Bagi siapa saudara-saudara kita yang hari ini terhimpit ekonominya, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki yang berlimpah hingga akhirnya mendapatkan kebahagiaan dan dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua yang hadir di sini, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan kepada kita. Allah lindungi dari segala macam penyakit dan mara bahaya. Dan insyaallah mudah-mudahan kita semua juga dengan anak-anak kita bisa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Bihadzi niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yuk kita mengangkat kedua belah tangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa ilahana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka antal ghafurur rahim. Rabbana sahil umurana wa hasil maqasidana wa ballighna ilaika ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahdina wa wafiqna ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar.
Ya Azizu ya Ghaffar ya Rabbal Alamin. Allahumma barik lana fi awladina wa dhurriyyatina wa la tadarrahum wa wafiqhum lit-ta'atika warzuqna birrahum. Allahumma rzuqna ziyarata Ka'batal musharrafata warzuqna qabri nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qarratin marratin daimatin fi tuli hayatina ya Allah ya arhamar rahimin. Istajib du'aana ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kabul amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pengajian kita di pagi hari ini. Insyaallah nanti kita bisa berjumpa lagi di lain waktu dalam keadaan sehat walafiat. Insyaallah mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan bimbingan perlindungan kepada kita sekalian. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berselawat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Ayo ibu diri dulu kita bermusafah. Salatullah. Silakan ibu-ibu mau pada salaman, monggo silakan sambil berdiri.